Oke, ya ini adalah video lanjutan daripada video yang sebelumnya yang tadi saya buat. Jadi ini adalah seperti yang kita bahas di awal di video ini. Jadi ini seperti biasa sistemnya. Video pertama adalah video kesimpulan dari analisis sebelumnya. Baru nanti setelah ini dilanjutkan dengan video analisis. Oke, jadi ini seperti yang saya analisis di awal, kalau misalnya dia masuk ke area garis biru ini ataupun garis kuning, maka saya akan open posisi trade untuk buy. Ya, seperti itu. Kurang lebih estimasi TP-nya di sini. Ya, di area kotak kuning ini, karena ini buat saya ada point of interest-nya, ya. Oke. Seperti itu kurang lebih. Jadi kita ikuti terus apakah sesuai dengan prediksi analisis kita tadi, ya. Doakan ya, semoga profit. Okay. Ini saya ada di time frame 15 menit. Jadi candle masih running, masih sisa waktu 11 menitan. Ya, ini 11 menit. Oke. Ketika nanti candle ini close candlenya di atas high previous candle ini yang merah ini kalau bisa saya bilang besar kemungkinan ini akan sesuai dengan prediksi. Jadi akan TP sesuai dengan prediksi. Ya. Cuma kalau nanti dia close di bawah low candle ini, ini berarti kita harus siap untuk stop loss gitu, untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Nanti kita ambil posisi yang lain lagi begitu ya. Oke, kita saksikan saja teman-teman perkembangan pergerakan candlenya ini. Ya, ini masih 8 menit candle berjalan. Ya, sementara sih positif. Ini trennya pergerakan candlenya positif karena dia sudah melewati high candle sebelumnya. Kalau ini bisa bertahan seperti ini konsisten, oke, tinggal tutup mata, kita akan TP di daerah ini, ya, daerah kotak merah atau ke kotak kuning ini. Nanti kita lihat pergerakannya saja seperti apa. Ya.
Oke, selamat datang kembali ke channel YouTube saya, Beruang Bali FX atau BBFX. Oke, kali ini hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Seperti biasa, saya akan melakukan analisis atau trade vlog ya. Bahasa keren yang saya gunakan sih trade vlog gitu kan. Trading vlog, saya singkat trade vlog. Oke, seperti biasa ya, kita lihat, saya lihat dulu di Forex Factory ada apakah hari ini. Oke, untuk hari ini tanggal 5 Februari itu ada news yang strong impact, itu adalah di pair atau mata uang USD ya, dua-duanya USD, yang satu jam 8 pagi, yang satu jam 11 malam. Namun kita ambil contoh nih yang jam 8 pagi tadi, itu Fed Chair Powell speak. Jadi si Powell ini adalah apa namanya, kayak petingginya Fed. Fed itu apa? Itu adalah yang mengatur keuangan secara global ya, kalau menurut saya begitu. Atau nanti bisa kita cari lebih detailnya di Google. Sekarang tuh gampang belajar, sudah ada Google ya. Oke, jadi Fed itu adalah kepanjangan dari Federal Reserve System. Nah, Federal Reserve System adalah Bank Sentral Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan pada tahun 1913. Jadi ini adalah dia yang menatur tingkat keuangan di Amerika untuk dolar itu sendiri gitu. Nah, tadi buat yang penasaran, yang Powell ini siapa? Ini orangnya. Nah, nama lengkap itu Jerome Powell, ini dia. Ya. Nah, ini sebenarnya yang dia bahas tuh kali ini 10 menit yang lalu ya dari bisnis.com, itu adalah tentang membahas tentang pemangkasan suku bunga ya. Cuma kalau kita lihat highlightnya ya, ini sumbernya dari ekonomi.business.com. Headline-nya adalah Jerome Powell itu, the Fed akan tumbuh setelah Maret 2024 untuk pangkas suku bunga. Nah, jadi Maret 2024 atau bulan depan baru akan ada keputusan apakah suku bunga itu jadi dipangkas atau tidak. Karena kalau ngomongin suku bunga, ini dampaknya bakal kemana-mana gitu ya. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi bisa dibilang hari ini dia masih speak gitu ya, masih berpidato lah, simpelnya seperti itu. Dan ini belum ada keputusannya, belum ada kejelasan apapun. Kemudian ISM Service PMI ini nanti jam 11 malam. Previousnya adalah 50.6, kemudian di forecastnya 52.0. Nah, ini kalau dilihat dari forecast kan lebih besar pada previous. Nah, yang menjadi barometer atau acuan adalah begini. Kalau nanti hasilnya keluar atau actualnya itu lebih besar daripada forecast, itu good untuk pair ini atau currency ini untuk ditradingkan, dan sebaliknya ya gitu. Jadi let's see seperti apa ya. Nah, ini gambaran umumnya apa, indikasinya begini. Ketika nilainya adalah di atas 50.0 ya, itu mengindikasikan industrinya akan berkembang ya, ekspansi ya, seperti itu. Nah, begitu pula kalau di bawahnya dari nilai ini, berarti itu mengindikasikan adanya kontraksi atau perlawanan ya. Jadi bisa dibilang kebalikannya seperti itu. Jadi kurang lebih begitu ya. Ya. Nah, ini apa dampaknya nanti ke ekonomi gitu ya. Nah, ini dampaknya nanti ke ekonomi secara umum, kemudian berdampak juga dengan kualitas trading itu sendiri ya. Gitu. Nah, sementara kan nilainya aman nih, 50.6. Nah, yang direncanakan forecastnya itu 52, jadi di atasnya lagi. Jadi akan perkembangan
perkembangan bisnis itu kan lebih besar lagi gitu. Untuk USD sendiri akan berdampak signifikan seperti itu ya. Oke. Tapi kalau mau main aman, janganlah trading di pair ini untuk hari ini menurut saya, agar tidak kena kejutan dalam tanda petik ya. Oke, seperti itu. Ya, kita balik ke chart. Jadi, nah ini makanya kita bisa lihat kalau kemarin-kemarin kan USD JPY ini ada di atas kan dari volumenya. Sekarang yang naik itu adalah euro. Jadi pair euro. Jadi sepertinya orang-orang itu memang menghindari trading di pair USD karena perihal strong impact news ada di USD untuk hari ini. Dan saya pun akan begitu. Cuma untuk saya pribadi, saya tidak mengambil pair euro Audi. Satu, saya jarang main di pair ini. Kedua, spreadnya di broker saya gunakan itu lumayan tinggi. Ya, jadi lumayan tinggi, itu dampaknya nanti ke open posisi dan TP agak-agak nanti buat agak-agak kurang jelas buat saya. Jadi saya memilih Euro JPY atau Euro JPY ya. Oke, jadi simpulannya hari ini fokusnya di Euro JPY. Oke, seperti biasa yang kita lakukan adalah kita highlight previous high dan previous low candle sebelumnya, di hari sebelumnya ya. Jadi kita ke time frame daily dulu pastikan, kemudian kita kasih tanda previous high, previous low ya, seperti itu. Oke, seperti itu, pastikan presisi. Oke, setelah ini baru kita lihat time frame 15 menit ya. Saya hilangkan dulu garis kuning-kuning ini. Oke, hari ini adalah saat ini masih Asian session ya, baru running. Oke, kita lihat di time frame 15 menit apakah ada point of interest buat saya. Balik lagi ya. Kalau kita ngelihat di time frame besar ya, di daily-nya, bias hari ini itu adalah candle, arahnya lebih ke candle bullish ya. Ini candle bullish ini. Nah, jadi kita akan posisi buy untuk hari ini. Oke, kita lihat posisi buy, di manakah ada point of interest yang belum sempat terjemput. Kita cari fair value gap, kita cari order zone, order block, itu yang saya lakukan. Nah, ini menarik ini. Sepertinya ada imbalance di sini atau fair value gap ya, area ini dan candle ini ada imbalance. Kita rubah dulu. Oke, seperti itu, dan imbalance plus ada order block dan order zone ya. Ini adalah order zone 1 2 3 candle ini order zone. Kemudian di sininya order block, satu candle merah ini order block ya. Oke. Jadi ini point of interest buat saya. Kalau trader lain ya biarkan mereka dengan cara mereka. Ini cara saya. Makanya saya bilang ini adalah my trade vlog ya. Balik lagi, ini bukan ajakan, arahan, guidance untuk kalian. OP ini murni analisis edukasi saya sendiri ya. Nah, ini area ini adalah area point of interest buat saya. Jadi saya akan ambil posisi nanti di sini kalau candle masuk ke area ini ya. Dan kita lihat beberapa poin yang menjadi konfirmasinya nanti seperti itu. Kita kasih warna biru. Oke ya. Jadi saya akan pasang reminder di sini. Oke. Sip, sudah pasang reminder di sana. Ya, reminder di area ini. Jadi nanti ketika masuk candle atau market ke sini, kemudian dia melakukan pullback dan close candle di atas area garis biru ini, ditambah nanti mungkin saya lihat konfirmasi lainnya, baru saya akan posisi buy ya. Seperti ini saya isi tanda. Oke ya, seperti itu. So
kawan-kawan yang ikutin channel saya, nanti saya akan update lagi bagaimana perkembangan selanjutnya ya. Oke. Balik lagi, buat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, seperti itu. Kalau yang suka dengan video ini, silahkan di like dan di share. Kalau ada pertanyaan yang mungkin buat para pemula ya, yang bisa saya bantu, silahkan bertanya di kolom komentar. Buat para expert yang sudah hebat, ya sudah 1000 jam terbang di trading, silahkan leave it my channel, tinggalkan channel saya ya. Ini murni untuk orang-orang yang masih baru belajar, yang mau belajar bareng-bareng untuk menjadi lebih baik. Demikian ya.